7 kesalahan paling umum yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia dalam berbisnis. Di dalam video kali ini akan membahas 7 kesalahan yang paling umum dilakukan oleh pengusaha-pengusaha di bidang bisnis industri, baik retail, baik toko, baik mereka distributor, baik mereka importir, eksportir, atau pabrik, atau perusahaan jasa logistik, atau perusahaan bidang-bidang lainnya yang rata-rata di sektor industri mereka melakukan kesalahan-kesalahan ini. Dan kita simak 7 kesalahan ini. Saya Coach Isman, tapi sebelum kita mulai, lihat dulu yang satu ini. Nomor 1, kesalahan yang paling umum adalah tidak memiliki laporan keuangan yang tepat, yang baik dan benar ini. Nah, kalau kita ngomong laporan keuangan, kebanyakan pengusaha hanya mengira-ngira berapa sih untung mereka atau bahkan rugi mereka. Tapi kebanyakan untung cuma mereka mengira-ngira. Untung mereka rata-rata kira-kira berapa mereka mengira. Mereka feeling pakai bahwasannya, oh kayak rekening saya bertambah banyak, ya udah saya untung kan. Kayaknya saya bisa nambah ruko terus tiap tahun, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kayaknya seharusnya sih oke sih. Walaupun ada sedikit hutang ke bank ataupun tidak ada sama sekali. Tetapi itu bukan disebut sebagai laporan keuangan yang baik dan benar. Karena laporan keuangan yang baik dan benar itu ada 3 paling tidak. Yes, ada 3. Nomor 1 adalah laporan cash flow atau arus kas. Nomor 2 adalah laporan profit and loss atau laba rugi. Dan nomor 3 adalah balance sheet atau laporan neraca keuangan. 3 laporan ini bisa memberitahu bukan hanya berapa untung, berapa tepat jumlahnya keuntungan perusahaan, tetapi masih banyak hal lagi informasi yang bisa didapatkan dari laporan keuangan. Nah, ada beberapa poin yang saya bahas. Anda bisa klik di atas ini, link di atas ini ada video saya membahas tentang bagaimana membaca laporan keuangan khusus perusahaan kecil dan untuk perusahaan menengah. Anda bisa baca dulu. Untuk perusahaan besar memang ada level yang berbeda dan saya ada mengajarkan di 2 hari workshop saya. Tetapi paling tidak nomor 1 kesalahan adalah Anda harus punya laporan keuangan supaya Anda bisa mengontrol bisnis Anda dengan menggunakan data, bukan hanya by feeling ini. Oke? So, nomor 1 laporan keuangan. Nomor 2, one man show atau juga dikenal sebagai Superman. Banyak pengusaha yang mengalami one man show. Apa artinya? Mereka melakukan semuanya yang ada di dalam bisnis. Dari menangani customer, menjual kepada mereka, menangani komplain, mengurusi pengiriman, bahkan kadang packing barang, mengurusi pembukuan lagi, ngejar-ngejar penagihan piutang, bayar supplier, pergi milih barang, ngurusin kerapian gudang, ngurusin kantor, toko, pabrik. Artinya banyak sekali hal yang mereka kerjakan. Dan boleh dibilang, jika mereka tidak ada di dalam bisnis tersebut, boleh dibilang bisnisnya nggak jalan. Ada yang sehari aja nggak bisa ditinggal kerja jalan. Ada yang mungkin 2 hari ditinggal nggak masalah. Tapi ada yang 1 minggu ditinggal selama 1 minggu full nggak bisa sama sekali. Atau boleh dibilang mereka bisa ninggalin 1-2 minggu, tapi boleh dibilang si ownernya harus terus pegang handphone, telepon terus ngurusin semua pekerjaan. Nah itu dibilang tersebut online show. Artinya sebanyak hal-hal operasional rutin sehari-hari. Keberlangsungan bisnis itu sangat tergantung terhadap 1 orang saja, yaitu si owner ini. Atau kadang 2 orang, yaitu suami istri ini sangat bergantung, dua-duanya harus ada. Nah itu disebut dengan one man show. Apakah Anda menjadi one man show yang ada di dalam bisnis Anda sendiri? Kesalahan nomor 3, mencari karyawan mirip Anda atau seperti Anda. Banyak pengusaha yang saya temui, mereka pengen sekali mengetahui atau mencari orang-orang karyawan yang seperti Anda, jago seperti pengusaha, jago seperti ownernya. Ayo ngaku, Anda pengen juga kan cari karyawan yang mirip seperti Anda, jagonya seperti Anda. Tapi dalam ini saya bilang jangan, justru jangan, karena sebuah kesalahan. Ambil 1 contoh, jikalau Anda ternyata mampu ketemu karyawan yang memang seperti Anda, jago seperti Anda, dan Anda rekrut, Anda bayar gaji yang lumayan mahal, kasih dia saham, dia jalani, dan anggap dia bisa jalan ini dengan bagus. Tapi pertanyaannya, jika tiba-tiba setelah 2 tahun, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan orang tersebut kena stroke tiba-tiba, atau tiba-tiba meninggal, ataupun apapun tidak bisa bekerja. Nah, kira-kira siapa lagi yang harus balik kembali bisnis ketika orang tersebut gak ada lagi? Tebak, pasti Anda sendiri dong yang harus turun tangan lagi kan gitu kan. Dan kedua, kalaupun orang itu seperti ada, karyawan seperti itu ada, seperti yang Anda ketemu cari yang seperti itu ada, maka boleh dibilang tiba-tiba 1 hari dia ditarik oleh investor dari China, dari Korea, atau dari Indonesia, dari area pulau Sumatera lain, bangun perusahaan mirip seperti Anda menjadi kompetitor Anda. Bisa nggak? Bisa sekali. Maka sangat beresiko. Justru yang dicari di sini adalah bukan karyawan yang seperti Anda. Tetapi karena apa? Tidak mungkin bisa mencari seorang karyawan yang bisa menggantikan Anda. Tetapi Anda butuh sebuah tim, beberapa karyawan yang bisa menggantikan Anda. Jadi jangan pernah mencari orang seperti Anda. Tetapi bangunlah sebuah tim yang menggantikan Anda. Karena nggak bisa. Karena Anda owner-nya, Anda foundernya, Anda memang bisa melakukan semuanya. Anda sudah 7 tahun, 12 tahun, 15 tahun mengerjakan apa yang kerjakan. Tidak mungkin mencari orang menggantikan Anda. Tetapi mencari tim menggantikan Anda dan membuat sistem itu sangat mungkin sekali. Oke?
Kesalahan nomor 4, tidak mensistemkan bisnis. Banyak pengusaha yang menjalankan operasional rutin sehari-hari, tapi lupa melakukan sistemasi bisnis mereka, yaitu rutinitas di dalam setiap hari bisnis sebenarnya bisa disistemkan. Artinya apa sistemkan? Artinya dengan menuliskan, merekam, memfoto apapun itu bentuknya, sehingga tertulis, bukan lagi verbal. Sehingga semua jenis pekerjaan dari mempacking barang, cara kirim barang, cara meloading barang, cara produksi, cara menghitung, cara jualan, cara marketing, cara accountingnya, semua tersistem, bukan verbal tetapi tertulis di dalam kertas, entah video, entah audio apapun. Artinya mensistemkan, sehingga tujuannya adalah untuk mempermudah orang-orang karyawan tim yang mengerjakan, sehingga tidak selalu apa-apa tanya bos, apa-apa tanya ownernya, karena semua sudah tertulis dengan jelas dan tidak capek kita mengajar orang-orang yang baru. Kalau orang lama tidak bisa ngerjainnya, keluarin saja, ganti orang baru, tidak capek training. Kenapa? Karena kita sudah ada sistemnya. Kedua, sistem bukan hanya masalah capek tidak, tetapi adalah untuk memastikan standar yang kita mau dari sebuah bisnis itu terjadi. Karena tertulis, sering sekali apa yang kita ngomongkan verbal itu mereka lupa. Berapa sering kita mendengar sesuatu lalu kita 2 minggu lagi, sebulan lagi lupa. Begitu juga dengan karyawan-karyawan di perusahaan Anda. Ingat, banyak karyawan di dalam perusahaan kita yang sekolahnya mungkin tidak setinggi yang seharusnya. Mungkin ada tamatan SMA, ada tamatan SMP, atau tamatan SD. Bahkan tamatan S1 saja kadang sering pelupa atau sering sudah diomongin, dikasih tahu tapi masih sering salah. Kenapa? Kembali karena tidak ada sistemasi bisnis, tidak ada standar yang jelas. Jadi sistemasinya adalah 2 hal. Satu adalah membuat semuanya tertulis dan jelas sehingga bisa dipelajari berulang-ulang tanpa diterangkan oleh seseorang, dan kedua adalah memiliki sebuah standar kerja yang kita memang mau ini. Oke. Nomor 5, karyawan jelek dipertahankan. Maksud saya karyawan jelek adalah bukan penampilannya, bukan muka yang jelek dipertahankan, tetapi karyawan yang jelek performanya, hasil kerjanya tidak bagus, sering sekali masih dipertahankan oleh pengusaha-pengusaha. Alasannya kenapa? Karena mereka sering mengatakan susah mencari orang baru. Ya udah, yang sekarang bisa kerja 20%, 30%, ya udahlah, daripada gue cari baru susah. Nah itulah, kalau kita tidak mengerti sistem rekrut yang benar, tidak tahu cara mengatur karyawan yang benar, sehingga karyawan jelek pun kita terpaksa, kata-kata dari terpaksa dipertahankan tadi. Nah akhirnya kalau karyawan jelek dipertahankan, otomatis tidak ada efisiensi di dalam bisnis. Kalaupun kita mau ekspansi bisnis, tidak bisa kita lakukan. Nah itulah, karyawan jelek dipertahankan. Jadi selanjutnya jangan dipertahankan ya, dibina atau dibinasarakan saja. Tapi dibina pun jangan lama-lama, jangan lebih dari 3 bulan, oke? Poin nomor 6, stagnan dan tidak inovasi. Kebanyakan pengusaha yang sudah bisnisnya bagus, profitable, sudah nyaman di dekat mereka lupa inovasi, mereka stagnan, mereka mengira bisnis mereka bakalan jalan bertahun-tahun, bakalan jalan 5 tahun, 10 tahun lagi bakalan aman. Tapi mereka lupa bahwasanya inovasi bisa membuat bisnis mereka tetap bertahan lama dan tetap profitable. Jadi mereka karena sibuk di dalam operasional mereka, rutinitas mereka hanya lupa bagian inovasi ini. Jadi pastikan kesalahan yang nomor 6 ini adalah stagnan, nyaman di posisi Anda, nyaman di comfort zone Anda, tidak membuat Anda hilang bagian mengenai inovasi, baik bisnis Anda, baik produk, baik jasa Anda, baik operasional Anda. 7 kesalahan pengusaha dalam berbisnis, yaitu mereka sering sekali sibuk menjalankan bisnis, atau saya bilang running the business, sibuk mengerjakan operasional, hal-hal teknis sehari-hari ada dalam bisnis, baik ngurusin customer, baik buka invoice, ngurusin pembukuan, ataupun ngurusin operasional lapangan, ataupun teknis masalah mesin, atau ngurusin pengiriman barang, stok barang gudang, purchasing, hal-hal operasional teknis di dalam bisnis mereka sibuk, mereka running. Tapi ingat, ketika mereka menghabiskan waktu mereka running sebagian besar, maka mereka sering banget lupa melakukan namanya building the business ini. Building the business adalah bagian di mana pengusaha fokusnya bukan operasional rutin sehari-hari, tapi melakukan membangun bisnis mereka, mengekspansi bisnis mereka, menumbuhkan bisnis mereka, fokus pada gimana bangun satu cabang menjadi cabang lain, satu pabrik menjadi pabrik lainnya. Jadi fokusnya adalah melakukan ekspansi bisnis, hal-hal yang bersifat strategis, bukan lagi operasional, karena operasional sudah dijalankan oleh tim dan sistem lainnya. Jadi artinya membedakan run dan build ini ada 2 poin. Jadi jangan sampai Anda terjebak kesalahan yang sering dilakukan pengusaha, yaitu merunning bisnis, menjalankan bisnis, tapi lupa melakukan building bisnisnya, membangun bisnis sehingga bisnis bisa bertahan lama dan bisa makin membesar dan membesar dengan ekspansi ini. Oke? Jika Anda suka video ini, klik tombol like dan klik tombol subscribe untuk dapatkan tips dan strategi bisnis lainnya. Saya Coach Yusman, take action out.